Kita kan setiap hari dibanjiri informasi ya. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau argumen yang kelihatannya paling meyakinkan sekalipun ternyata punya cacat tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal belajar cara nemuinnya. Ini dia pertanyaan kuncinya. Dan ini bukan cuma soal debat-debat besar loh, tapi soal kehidupan kita sehari-hari. Gimana caranya kita bisa bedain mana argumen yang beneran kuat dan mana yang cuma kedengerannya aja kuat? Bisa jadi di tempat yang paling sering kita temui ya kan, kayak di kolom komentar gitu. Atau gimana dengan sumber yang udah kita percaya banget, contohnya buku sejarah yang kita pelajari di sekolah. Ternyata di situ pun bisa ada lubangnya. Nah, ini yang paling menantang. Gimana kalau cacatnya itu ada di dalam cara berpikir kita sendiri, dalam kacamata kita memandang dunia? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, mari kita mulai. Kita akan mulai dari fondasinya dulu nih, yaitu bangunan dari semua argumen yang buruk, sesat pikir, atau yang sering disebut logical fallacy. Gampangnya gini, sesat pikir itu ibarat resep kue yang salah. Walaupun bahannya bagus semua, kalau langkah-langkahnya ngaco ya, hasilnya pasti nggak benar. Jadi ini bukan soal faktanya yang salah ya, tapi cara merangkai faktanya yang keliru. Oke, kita lihat yang pertama dan yang paling sering kejadian. Ini tuh pas kita buru-buru lompat ke kesimpulan besar, padahal buktinya cuma secuil. Contohnya kayak gini, mungkin kita pernah lihat satu atau dua anggota geng motor yang nyetirnya sembarangan, terus langsung mikir, ah semuanya pasti kayak gitu. Padahal kan kita nggak punya cukup bukti buat bilang gitu. Nah, ini namanya jebakan generalisasi. Sekarang kita lanjut ke kesalahan umum lainnya. Ini sering banget terjadi di mana kita salah mengira urutan kejadian sebagai hubungan sebab akibat. Ini nih contoh klasiknya. Aku makan jamur, terus jadi mual. Wah pasti jamurnya beracun. Padahal, ya bisa aja kan kita emang lagi masuk angin atau mungkin lauk yang lain yang bermasalah. Cuma karena B terjadi setelah A, bukan berarti A itu penyebabnya B. Ingat itu ya. Nah, sesat pikir yang satu ini sedikit lebih halus, dan ini yang bakal jadi jembatan kita menuju sebuah ide yang jauh lebih besar tentang gimana informasi disajikan ke kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Cacat terbesar dalam sebuah cerita itu terkadang bukan pada apa yang diceritakan, tapi justru pada apa yang tidak diceritakan. Bagian yang sengaja dihilangkan. Inilah argumen dari kesunyian dalam skala yang jauh, jauh lebih besar. Coba deh, perhatikan kutipan ini. Ini nunjukin gimana sejarah itu sendiri bisa jadi argumen dari kesunyian yang paling kuat. Waktu buku-buku sejarah nggak pernah sama sekali menyebutkan nama filosof perempuan, pesan yang kita tangkap apa? Seolah-olah mereka itu nggak penting, atau malah nggak pernah ada. Padahal yang nggak gitu. Coba bayangin deh, sebuah ensiklopedia filsafat yang tebel banget, isinya lebih dari 900 pemikir hebat. Dari semua itu, coba tebak. Ada berapa banyak entry yang didedikasikan untuk filsuf perempuan dalam edisi tahun 1967? Jawabannya, 0 besar. Jadi poin utamanya adalah, ini bukan karena nggak ada filsuf perempuan. Mereka itu ada, banyak. Tapi nama-nama mereka secara sistematis seperti dihapus dari catatan sejarah. Nah ini kan lini masa standar filsafat barat yang kita kenal banget, yang sering diajarkan di sekolah. Nama-nama ini pasti udah nggak asing lagi di telinga kita. Tapi ini baru setengah dari ceritanya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah siapa yang hilang dari gambar ini? Dan ini dia jawabannya. Ternyata di setiap era, di samping nama-nama besar itu, selalu ada pemikir perempuan yang karyanya sama pentingnya, tapi seringkali dihapus dari sejarah. Pythagoras itu ternyata punya guru perempuan bernama Themistoclea. Socrates sering berdebat dengan Aspasia dari Miletus. Jadi jelas kan, sejarah yang kita tahu itu nggak lengkap. Nah, penghilangan tadi itu bukan satu-satunya masalah. Kadang sumber yang kita anggap paling hebat dan paling terpercaya pun bisa punya bias tersembunyi. Yuk kita lihat contoh dari seorang jenius. Kita ambil contoh salah satu buku filsafat paling terkenal di abad ke-20 yang ditulis oleh seorang pemikir yang brilian. Buku ini dianggap mahakarya oleh banyak orang, bahkan dipuji setinggi langit oleh Albert Einstein. Tapi, coba kita lihat apa kata para ahli lainnya. Mereka justru mengkritiknya habis-habisan. Menurut mereka, buku itu lebih mirip kumpulan opini pribadi penulisnya yang disamarkan sebagai fakta sejarah. Intinya jelas banget, seseorang bisa jadi jenius di satu bidang, tapi sangat-sangat bias di bidang lainnya. Inilah kenapa kita harus selalu bertanya, apa ya sudut pandang penulis ini? Bahkan saat kita lagi baca karya dari seorang pemikir besar sekalipun.
Jadi apa gunanya kita ngobrolin semua ini? Kita kan mulai dari hal-hal kecil ya, kayak ngenalin argumen ngawur di kolom komentar. Tapi ternyata kemampuan yang sama bisa kita pakai buat membongkar narasi-narasi besar, bahkan sejarah dunia. Dan penting banget buat diingat, kemampuan berpikir kritis ini bukan cuma milik tradisi barat loh. Di seluruh dunia ada tradisi pemikiran mendalam yang serupa. Di timur contohnya, ada konsep tafakur, yaitu seni merenung dan berefleksi secara mendalam. Tujuannya sama persis, mencari kebenaran. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kamu. Kalau sejarah filsafat aja bisa kehilangan begitu banyak bab penting, kira-kira cerita lengkap apa lagi yang selama ini kita terima mentah-mentah yang mungkin juga punya banyak halaman yang hilang? Mulailah bertanya, karena itulah inti dari berpikir kritis.